Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shaimin was shaimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga tetap Allah berikan rahmatnya pada hari ini, Allah berikan ampunannya kepada kita semua yang hadir di sini, dan insyaallah Allah terima amal ibadah puasa kita, terutama dengan predikat nanti ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang sedikit ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Mari kita gunakan dengan semaksimal kita. Bulan Ramadan ibarat dikatakan bulan sabar ya. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Nah, di sini adalah ujian kesabaran bagi kita semuanya. Karena ibadah yang paling ikhlas itu ada di Ramadan, yaitu puasa kita. Ibadah yang bebas dari riya, insya Allah. Mau riya bagaimana? Semua juga orang pada puasa. Nggak ada yang perlu dibanggain, sama. Jadi nggak ada kayak kalau jamaah atau sebagainya, kan orang-orang suka gampang riya gitu ya, sedekah gampang riyanya. Kalau puasa mau riya bagaimana? Apa dilihat saking khusyuknya meludah terus gitu kan? Nggak juga ya. Jadi puasa paling ikhlas ya, dan insya Allah nggak riya. Maka pahalanya sangat besar. Kata Allah, puasa itu adalah pahalanya terserah aku yang ngurusin. Biasanya kalau sholat pahalanya untuk hambaku, sedekah pahalanya untuk hambaku. Tetapi ketika puasa, kata Allah, itu untukku. Puasa itu adalah pengorbanan hambanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang kerja, kita yang capek puasa, tapi untuk Allah. Nah, kemudian kata Allah, tetapi Allah menyediakan yang khusus, urusannya langsung Allah. Di antaranya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini orang-orang yang puasa itu adalah golongan orang-orang yang sabar ya. Orang yang sabar itu pahalanya tidak ada lain adalah pahalanya surga. Orang yang sabar itu pahalanya tak terbatas, unlimited, bighairi hisab, tidak dihitung lagi. Pokoknya dirauh langsung udah semuanya sepuas-puasnya, jadi nggak dihitung lagi. Ini pahalanya orang sabar. Nah, cuman kita kadang-kadang nggak paham tentang sabar. Kadang-kadang orang sabar tuh kalau lagi nggak punya duit kata sabar, gitu. Kalau lagi sakit sabar gitu ya. Kalau lagi miskin sabar. Tetapi sebetulnya sabar itu ada di beberapa tempat. Indal musibah, yang memang paling banyak sabar itu ketika ada musibah. Keluarganya meninggal, ada yang kecelakaan, sabar. Tetapi jarang sekali ketika orang mengomentari dia lagi kaya raya, sabar, saya lagi dapat ujian. Padahal justru kekayaan itu juga sebagai ujian dari Allah, kita harus sabar. Gatel nggak nih? Pengen belanja terus nggak nih? Apakah dia masih bisa menyisihkan untuk sedekah nggak nih? Tuh. Pelit nggak nih? Jadi itu harus sabar. Orang kaya juga harus sabar. Mentang-mentang kaya ini dibeli itu dibeli. Kemudian ada tersinggung sedikit, marah-marah karena kaya kan. Kalau yang miskin nggak bisa marah, dia terjepit. Tapi juga bukan sabar itu, karena dia nggak mampu aja. Kalau mampu dia mungkin marah-marah dia. Karena nggak mampu, miskin, nggak punya, lemah.
Ketika ditindas dia sabar saya mah. Padahal sebetulnya tuh bukan sabar, karena dia kalah posisi dalam keadaan yang lemah. Kalau dalam keadaan dia bisa mampu untuk membalas, kemudian dia mengalah, diam, sabar. Itulah sabar yang sejati seperti itu. Kemudian puasa kita nih, kita mampu, bisa makan, bisa minum, bisa sembunyi di mana kita makan, gak ada yang tahu, bisa. Tapi Allah Maha tahu. Sabar kita, nunggu beduk maghrib. Tuh. Jadi kepada saudaraku sekalian, semoga rahmat Allah, bulan Ramadan ini bulan benar-benar untuk menguji kesabaran kita. Karena kesabaran itu di sekolahannya nggak diajarin, ya. Bahkan ya sampai manapun nggak diajarin. Tapi setiap hari ujian sabar tuh ada setiap hari. Kalau sekolahan ujiannya mungkin di akhir tahun atau di tengah semester, di semester. Tapi kalau sabar setiap saat kita coba. Di rumah lagi capek-capeknya, anak-anak rame berantem, gimana itu? Bawaannya Pak, pengen marah kita. Sabar. Marah ada bukan solusi. Marah bukan jalan keluar. Justru dengan marah akan menambah masalah. Marah-marah di rumah, istri kena juga, anak-anak kena, korban semuanya gara-gara tidak sabar. Coba dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita juga minta tolong, minta apapun kepada Allah itu dengan sabar dan dengan sholat. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja seperti simsalabim, gak ada. Proses semuanya. Coba bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang pernah mengalami sakit, sakitnya mendadak langsung sakit ke rumah sakit, begitu penyembuhan lama banget tuh. Jadi sabar. Jadi kita mengembalikan ke posisi semula itu nggak segampang yang seperti sulap, nggak bisa. Walaupun Allah bisa kun fayakun, tetapi Allah mengajarkan kepada kita penciptaan langit dan bumi selama 7 hari, kemudian penciptaan manusia dari mulai di dalam janin terus 40 hari darah menggumpal, 40 hari daging menggumpal, 40 hari kemudian menjadi bentuk yang sempurna dan ditiupkan roh dan seterusnya sampai lahir 9 bulan terus. Itu adalah proses. Jadi sehingga para saudaraku sekalian, yang diharapkan oleh Allah ketika mensyariatkan puasa kita nih, dengan kesabaran dihitung nih dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, di mana dia melakukan Ramadan itu puasanya, apakah dia dengan perbuatan yang baik mendekatkan diri kepada Allah, apakah dia perbuatannya yang enggak baik, apa seharian dia baca WhatsApp terus, seharian dia pegang medsos terus. Kalau orang tua yang enggak pada ngerti HP, seharian pada main catur di pos. Coba, emang boleh? Masalah boleh, tetapi Bapak dan Saudara sekalian, sesuatu yang lagun, ya, bahasanya lagun itu yang nggak ada gunanya, itu membatalkan pahala puasa. Percuma sehari puasa nggak dapat pahalanya, cuma menggugurkan kewajiban saja. Jadi nggak ada pahalanya. Sama dengan dia ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, nggak ada untungnya, nggak ada baiknya ngobrolnya. Kadang-kadang ngobrol malah dosa, ngomongin orang seharian ngobrol gitu. Ada juga yang nggak siang tapi malam dia ngobrolnya, malam ngobrol. Besok minggu ini katanya libur katanya, ngobrol semalam, pagi tidur, puasa tidur aja katanya ibadah. Nggak ada, itu hadisnya palsu kalau dikatakan yang tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu nggak ada. Bahwa cari di mana kitabnya, nggak ada, itu nggak ketemu. Ulama sudah menjelaskan, sudah mencari, tidak ada kata-kata bahwasanya puasanya tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Enggak itu. Berarti enak banget tidurnya ibadah katanya. Enggak begitu. Justru ibadah ketika kita baca dzikir, baca Al-Qur'an, kita ibadah, kita melek i'tikaf di dalam masjid. Itu bagus ibadah, bukan tidur. Alasan aja orang begadang malamnya kemudian tidur, wah ibadah. Gak ada Pak. Jadi badan saudara sekalian, sabar. Ketika teman-teman yang ngajak ayo main kartu, udah gak usah ikut-ikutan. Alasan aja, istri marah-marah gitu, udah nyantai aja. Nah, daripada semalaman main kartu, alasannya ronda dan sebagainya,
kemudian paginya tidur terus loh. Mana nilai puasanya? Kalau begitu bayi juga bisa. Dari mulai pagi sampai siang dia tidur nggak nyusu nggak apa, bisa bayi juga, sekalah sama bayi. Nah, puasa kita harusnya lebih baik lagi. Jadi sabar, kita puasa baca Al-Quran lah yang banyak. Insya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat ini untuk diri saya pribadi khususnya, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bisa mengambil hikmahnya. Kita jaga semuanya, lisan kita, telinga kita, mata kita, hati kita dijaga. Puasa semuanya, jangan diumbar ya. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga semuanya bisa, tapi kita menahan secara hati, insya Allah puasa kita sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.